Sahabat RTV, kita lanjutkan Tembak Crime. Setelah menangkap kedua pelaku, Kepolisian Resort Tangerang Selatan menggelar rekonstruksi pembunuhan di Cisauk, Tangerang, Banten. Rekonstruksi dilakukan tersangka US, sementara tersangka DS tidak hadir lantaran terkonfirmasi positif COVID-19. Dalam rekonstruksi terkuak fakta bahwa Siti Zahra dibakar setelah dianiaya dan dibunuh oleh kedua pelaku. Teriknya sinar matahari menjadi saksi kekejian tersangka DS dan US saat menghabisi Siti Zahra di area perkebunan desa Suradita, Cisauk, Tangerang Selatan, Banten. Selasa 13 Juli 2021, Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resort Tangerang Selatan menggelar rekonstruksi pembunuhan wanita yang jasadnya dibakar di tengah kebun singkong. Reka ulang kejadian dilakukan oleh tersangka US, sementara tersangka DS mengikutinya secara virtual lantaran terkonfirmasi positif COVID-19 saat rekonstruksi berlangsung. US merupakan teman kecil DS dan sudah menganggapnya sebagai saudara sendiri. Ia pun mengaku menyanggupi permintaan DS untuk membantu menghabisi nyawa korban. Dalam rekonstruksi, polisi mendapatkan 25 adegan saat pelaku DS dan US membunuh korban terlebih dahulu sebelum dibakar. Dari hasil rekonstruksi diketahui, korban Siti Zahra dibunuh dengan cara dicekik. Kedua tersangka diketahui bertemu pada Senin 5 Juli untuk merencanakan aksi pembunuhan. Kamis 8 Juli 2021, DS menjemput Siti Zahra di tempat kerjanya dan mengajak korban ke lokasi perkebunan di Desa Suradita, Cisauk, Tangerang. Disitulah DS dan US langsung membekap dan mencekik Siti Zahra hingga tersungkur di tanah. Setelah Siti Zahra tak sadarkan diri, kedua pelaku kemudian menimbun jasad korban dengan daun kering, kayu kering, dan potongan kain, lalu membakarnya. Polisi pun mengungkap soal motif pembunuhan yang ternyata berlatar belakang sakit hati tersangka DS, lantaran lamarannya ditolak oleh korban yang selama ini jadi kekasihnya. Motif yang ada karena tersangka merasa sakit hati ketika lamarannya ditolak oleh korban. Kedua pelaku berperan sebagai apa aja, Pak Kapolres? Dan memiliki hubungan apa, Pak? Kedua pelaku sudah merencanakan dari awal, memang dari sejak hari Senin sampai dengan pelaksanaan eksekusinya di hari Kamis malam itu sudah direncanakan. Terhadap dua orang tersangka atas nama DS dan UT itu diterapkan dikenakan pasal 340 KUH Pidana, kemudian 338 KUH Pidana, 170 ayat 3 KUH Pidana, dan 365 KUH Pidana. Yang ancaman pidananya maksimal seumur hidup dan 20 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku yang kini mendekam di tahanan dijerat pasal berlapis mengenai pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Dari Cisauk, Tangerang, Banten, Umar Fauzi Bahanan, Tembak Crime, RTV. Lokasi tempat penemuan jasad Siti Zahra yang dibakar oleh mantan kekasihnya berada di hamparan kebun kosong tak jauh dari Jalan Raya 8 Cisauk, Tangerang Selatan. Untuk mengetahui suasana di sana, tim Tembak Crime pun bertandang ke lokasi kejadian. Dan berikut penelusuran reporter Salsabila Alkatiri dan juru kamera Rifan Alfidia. Ungkapan cinta ditolak, dukun bertindak nampaknya tak berlaku bagi tersangka DS. Ia justru tega menghabisi sendiri nyawa kekasihnya Siti Zahra lantaran sakit hati. Lamarannya ditolak oleh pihak keluarga korban. Jasad Siti Zahra ditemukan hangus terbakar di sebuah area kebun kosong di Desa Cisauk, Tangerang Selatan, Banten. Untuk merunut peristiwa tragis ini, tim Tembak Crime pun mendatangi lokasi kejadian. Berangkat dari wilayah Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, kami menempuh perjalanan sejauh 68 km untuk tiba di lokasi. Setelah 1,5 jam perjalanan, kami pun sampai di daerah Cisauk, Tangerang Selatan. 3 km dari lokasi itu terdapat stasiun Cisauk, di mana kawasan ini banyak terdapat penjual bahan bangunan.
Kami pun melanjutkan perjalanan dan bertanya ke sejumlah warga menyangkut lokasi pembakaran dan penemuan jasad Siti Zahra. Akhirnya kami tiba di Jalan Raya 8 Cisauk, Tangerang Selatan dan bertemu dengan seorang warga yang menjual es kelapa. Di samping warung es kelapa tersebut terdapat jalan kecil yang menghubungkan ke sebuah area kebun kosong. Awalnya kami mencoba sendiri untuk mencari lokasi kejadian. Namun karena jaraknya cukup jauh dan sulit menemukan titik lokasinya, akhirnya kami dibantu warga yang mengetahui tempat kejadian perkara. Setelah menelusuri jalanan setapak, barulah kami tiba di kebun kosong tempat jasad korban Siti Zahra dibakar. Garis polisi masih terpasang di lokasi tersebut. Ya, sahabat RTV, sekitar 100 meter dari Jalan Raya 8 Cisauk, Tangerang Selatan. Di kebun kosong inilah menjadi tempat ditemukannya sesosok mayat wanita pada Kamis 8 Juli 2021. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologi penemuan jasad wanita tersebut, saya sudah bersama dengan Pak Masja sebagai warga sekitar yang mendengar kabar penemuan mayat ini. Pak, boleh diceritakan waktu info penemuan mayat ini seperti apa, Pak? Ya pokoknya kalau saya kaget lah gitu kan. Iya. Cuman yang nemuin kan itu yang apa? Pak Muslim yang punya garapan di sini gitu. Pak Muslimnya di mana, Pak, tempatnya, Pak? Tempatnya itu tuh yang ada gubuknya. Ada gubuk di sana ya? Oke, berarti tempatnya ini memang cukup dekat sama lokasi pembakaran ini ya, Pak ya? Oke, kalau waktu Bapak dengar infonya tuh ramainya seperti apa, Pak? Ramainya pokoknya luar biasa aja lah gitu kan. Oke. Iya. Ini baru pertama kali ditemukan mayat atau sebelumnya pernah, Pak? Baru pertama. Baru pertama. Iya. Pak, kalau untuk jalanan ini di kebun ini menghubungkan ke arah mana, Pak? Menghubungkan ke arah kampung, ke Suradita. Ke Suradita. Iya. Oke, baik. Makasih banyak, Bapak. Sama-sama. Ya, sahabat RTV, di kebun kosong ini mayat EZ ditemukan hangus terbakar oleh pelakunya yang merupakan DS yang dibantu oleh rekannya karena sakit hati. Cintanya atau lamarannya ditolak oleh EZ. Dan pada saat kejadian ditemukan pada malam hari, dan Anda bisa melihat di kebun kosong ini tidak ada penerangan, minim alat penerangan, dan juga kondisinya sepi. Tadi saja untuk bisa masuk ke lokasi kebun kosong ini kami dibantu oleh Pak Masja karena memang cukup sepi dan juga tidak ada tempat lain selain hamparan dari kebun kosong. Dari Tangerang Selatan, Salsabila Al-Katiri dan Rifan Alfidian, Turn Back Crime RTV. Pembunuhan yang jasad korbannya dibakar juga pernah terjadi pada awal Juni lalu. Turn Back Crime kembali sesaat lagi.